Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Dirahayu, NPM 2017-4350-0003. Di video kali ini saya bersama rekan saya akan kembali menjelaskan studi kasus untuk program linier metode simplex, namun akan lebih terfokus untuk kasus minimasi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, ini merupakan soalnya, yaitu soal untuk meminimumkan. Di sini terdapat fungsi tujuan dan fungsi batasan. Untuk fungsi tujuan disimbolkan dengan W, kemudian berisi 4x1 ditambah x2. Kemudian untuk fungsi batasan di sini terdapat 3 batasan, yaitu 3x1 ditambah x2 sama dengan 3. Kemudian batasan yang kedua adalah 4x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 6. Kemudian untuk batasan yang ketiga yaitu x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 4. Kemudian di sini juga terdapat batasan non negatif yaitu x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Untuk ketiga batasan ini terdapat penyimpangan, yaitu penyimpangan di batasan pertama menggunakan simbol sama dengan, kemudian penyimpangan di batasan yang kedua di sini menggunakan simbol lebih besar sama dengan. Baik teman-teman, untuk langkah yang pertama di sini adalah mengubah fungsi batasan. Saya akan mengubah fungsi batasan yang pertama dengan cara 3x1 kemudian ditambah x2. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui ya, untuk batasan yang pertama itu terjadi penyimpangan karena menggunakan simbol sama dengan. Nah, dengan menggunakan simbol sama dengan seperti ini, kita harus menambahkan variabel buatan yaitu A1. Dan nanti kita akan menambahkan simbol M di fungsi tujuan diikuti dengan variabel buatannya. Untuk nama variabelnya bebas ya, bisa C1, bisa B1, yang penting jangan menggunakan variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian di sini kita tulis juga sama dengan 3. Nah, begitu adalah cara untuk mengubah fungsi batasan yang pertama. Selanjutnya, untuk mengubah fungsi batasan yang kedua, kita juga sudah mengetahui ya, di sini terdapat penyimpangan karena menggunakan simbol lebih besar sama dengan. Nah, untuk mengubahnya, kita akan mengubah simbolnya dari lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan mengalihkan seluruh nilainya dengan -1. Jadi seperti ini. Minus 4x1 kemudian minus 3x2 kemudian lebih kecil sama dengan minus 6. Dari simbol lebih kecil sama dengan, kita akan mengubahnya menjadi simbol sama dengan, tetapi kita akan menambahkan variabel slack. Jadi seperti ini, minus 4x1 kemudian minus 3x2 kemudian ditambah E2 sama dengan minus 6. Nah, untuk variabelnya bebas ya mendefinisikannya, tetapi di sini saya menggunakan E2. Selanjutnya, karena nilai kanannya masih negatif, kita akan mengubahnya menjadi positif dengan mengalihkan seluruh nilainya dengan -1, berarti seperti ini. 4x1 ditambah 3x2 kemudian minus E2 kemudian ditambah dengan variabel buatan yaitu A2 sama dengan 6. Dengan menambahkan variabel buatan di sini berarti nanti di fungsi tujuan juga kita akan menambahkan simbol M diikuti dengan variabel buatannya yaitu A2. Selanjutnya untuk mengubah fungsi batasan yang ketiga, karena di fungsi batasan yang ketiga tidak terdapat penyimpangan, maka kita hanya menambahkan variabel slack saja. Berarti di sini x1 ditambah 2x2 kemudian ditambah S3 sama dengan 4. Selanjutnya teman-teman, untuk mengubah fungsi tujuan di sini dengan cara W sama dengan 4x1 ditambah x2 ditambah MA1. Jadi MA1 ini didapatkan dari variabel buatan yang terdapat di fungsi batasan yang pertama ya. Kemudian kita tambahkan lagi MA2. Didapatkan dari sini variabel buatan. Nah, selanjutnya karena fungsi tujuan untuk nilai kanannya itu harus bernilai 0, maka kita pindahkan ruasnya dari yang di kanan ini ke kiri. Berarti W
kemudian minus 4x1 minus x2 minus MA1 minus MA2 sama dengan 0. Kemudian teman-teman dilanjutkan dengan nilai-nilai variabel dasar A1 dan A2 itu harus 0. Nah, caranya kita memasukkan nilai-nilai dari persamaan pada fungsi tujuan yang ini ya, kita masukkan ke dalam sini. Kemudian nilai-nilai dari batasan yang pertama, ini dia. Kemudian nilai-nilai dari batasan yang kedua. Kemudian di sini kita kalikan dengan M positif karena di sininya M negatif. Selanjutnya 3M ditambah 4M menghasilkan 7M. Kemudian di sini minus 4. Selanjutnya M ditambah 3M menghasilkan 4M minus 1. Kemudian ini menghasilkan 0. Kemudian di sini menghasilkan min M. Kemudian di sini menghasilkan 0 ya, teman-teman. Kemudian di sini juga menghasilkan 0. Kemudian untuk nilai kanannya berarti 3M ditambah 6M menghasilkan 9M. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk A1-nya sudah 0, kemudian A2-nya juga sudah bernilai 0. Seperti ini untuk langkah yang pertama. Baik teman-teman, untuk perulangan yang pertama ini saya akan meringkas 3 langkah dalam satu tabel karena pengerjaannya sama seperti pada video yang sebelumnya. Di sini saya akan masukkan nilai-nilai dari persamaan yang sudah kita hitung sebelumnya. Untuk baris yang Y ini kita masukkan nilai dari fungsi tujuan, berarti di sini 7M minus 4. Kemudian di sini 4M minus 1. Kemudian untuk S3-nya yaitu 0, E2-nya berarti di sini min M. Kemudian untuk A1 dan A2-nya berarti di sini 0, di sini 0. Kemudian untuk nilai kanannya yaitu 9M. Selanjutnya untuk baris A1 ini kita masukkan nilai dari batasan yang pertama ya. Berarti di sini X1-nya 3, kemudian X2-nya 1. Kemudian untuk S3-nya nggak ada ya. Untuk E2-nya juga nggak ada. Untuk A1-nya ada, di sini berarti 1. Kemudian untuk A2-nya tidak ada. Dan untuk nilai kanannya berarti di sini adalah 3. Selanjutnya untuk baris A2 kita dapatkan dari persamaan yang kedua ini ya, di fungsi batasan. Berarti di sini 4, kemudian X2-nya 3. Kemudian untuk S3-nya tidak ada. Kemudian untuk E2-nya di sini ada minus 1. Kemudian untuk A1-nya tidak ada. Untuk A2-nya ada ya, di sini 1. Kemudian untuk nilai kanannya berarti di sini 6. Kemudian untuk S3 di sini kita ambil nilai dari batasan yang ketiga. Berarti X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. S3-nya ada ya, berarti di sini 1. Kemudian untuk E2 nggak ada, A1 nggak ada, A2 nggak ada. Kemudian untuk nilai kanannya berarti di sini adalah 4. Nah, seperti itu adalah cara untuk memasukkan nilai-nilai ke dalam tabel. Kemudian teman-teman kita akan menentukan kolom kunci. Nah, untuk menentukan kolom kunci pada studi kasus kali ini, karena fungsi tujuannya diminimalkan, maka kita akan mencari nilai koefisien yang paling positif di baris W. Nah, di sini kita bisa lihat ya, nilai koefisien yang paling positif itu di baris W adalah 7M. Di sini kan juga terdapat nih 4M, tapi kan 4M sama 7M lebih besar 7M kan? Maka untuk kolom kunci di sini kita pilih adalah X1. Selanjutnya teman-teman kita akan menentukan baris kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci di sini dengan cara indeks sama dengan nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, kita tentukan mulai dari baris yang A1 ini, berarti nilai kanannya 3 dibagi 3. Berarti X1 di sini kan adalah nilai kolom kunci ya. Berarti 3 dibagi 3 menghasilkan indeks 1. Kemudian untuk nilai kanan di baris A2 yaitu 6 dibagi 4 akan menghasilkan 3/2. Kemudian untuk baris S3 di sini berarti 4 dibagi 1 menghasilkan 4. Nah, dari nilai indeks ini kita pilih nilai yang paling kecil. Nah, teman-teman sudah tahu ya, untuk nilai indeks yang paling kecil di sini berarti
di baris A1. Ini adalah langkah yang kedua. Selanjutnya kita tentukan angka kuncinya. Nah, untuk menentukan angka kunci di sini kita lihat ya, X1 ini kan adalah kolom kunci. Kemudian untuk A1 ini adalah baris kunci. Berarti angka kuncinya yaitu di 3 ini. Nah, mengapa si 3 ini adalah angka kunci? Karena si 3 ini merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Jadi kita pilih yang 3 ini sebagai angka kunci. Selanjutnya kita tentukan juga untuk koefisien. Berarti ini adalah koefisien angka kunci ya. Berarti ini adalah angka keempat. Nah, ini nanti akan digunakan ketika merubah nilai setiap barisnya kecuali baris kunci. Oh iya teman-teman, ketika membuat tabel selanjutnya, variabel dasar A1 ini akan berubah ya menjadi X1. Jadi nanti di sini bukan A1, tetapi di sini menjadi X1 ya. Jangan dilupakan. Untuk langkah yang selanjutnya adalah merubah nilai-nilai baris kunci. Di sini saya sudah tampilkan baris kunci yang sebelumnya yaitu 3, 1, 0, 0, 1, 0, 3. Nah, ini sesuai dengan urutan di tabel ya, teman-teman. Kemudian di sini saya juga tampilkan angka kunci yang sudah kita dapatkan sebelumnya yaitu 3. Nah, untuk mendapatkan baris kunci baru dengan cara baris kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, baris kunci di sini berarti baris kunci yang sebelumnya yaitu 3 dibagi 3 yaitu sebagai angka kunci, maka di sini menghasilkan 1. Kemudian 1 dibagi 3 menghasilkan 1/3. Kemudian 0 dibagi 3 akan menghasilkan nilai 0. Kemudian 0 dibagi 3 akan menghasilkan nilai 0. Kemudian 1 dibagi 3 akan menghasilkan nilai 1/3. Kemudian 0 dibagi 3 akan menghasilkan 0. Selanjutnya nilai kanannya yaitu 3 dibagi angka kunci yaitu 3 akan menghasilkan nilai 1. Nah, ini adalah nilai baru untuk baris kunci. Untuk langkah yang selanjutnya teman-teman yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Nah, untuk memperoleh baris baru dengan cara baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mengubah nilai pada baris W. Untuk baris lamanya kita bisa dapatkan dari ini ya, yang di baris W-nya. Berarti di sini kita masukkan 7M min 4, kemudian 4M minus 1, kemudian 0, kemudian min M, kemudian 0, 0, dan 9M. Kemudian untuk koefisien angka kolom kunci kita sudah dapatkan dari langkah yang sebelumnya, yaitu di kolom X1. Nah, untuk setiap barisnya mempunyai koefisiennya masing-masing ya teman-teman. Di sini W untuk koefisiennya adalah 7M min 4. Berarti di sini kita masukkan koefisiennya 7M min 4. Kemudian kita masukkan nilai baris baru kunci yang ini ya teman-teman yang sudah kita hitung sebelumnya. Berarti di sini kita masukkan 1, kemudian 1/3, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 1/3, kemudian 0, kemudian 1. Nah, cara menghitungnya kita mengalihkan terlebih dahulu koefisien dengan nilai baris baru kunci. Kemudian 7M min 4 baru dikurang dari hasil perkalian 7M min 4 dikali 1 ya. Jadi untuk baris baru pada baris W didapatkan, berarti di sini 0, berarti di sini 1 ditambah 5M per 3, kemudian di sini 0, kemudian di sini min M, kemudian di sini 4 min 7M per 3, kemudian di sini 0, kemudian di sini 4 ditambah 2M. Oke teman-teman, untuk nilai baris W yang baru kita dapatkan yang ini ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk baris A2 dan baris S3 di sini saya sudah melakukan perhitungan untuk mendapatkan baris barunya. Nah, ini dia untuk baris baru pada baris A2 dan baris baru untuk baris S3. Untuk perhitungannya sama seperti ketika melakukan perhitungan baris baru di baris W ya teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah tabel dengan nilai-nilainya sudah baru ya, yang sudah kita lakukan perhitungan sebelumnya. Nah, tabel ini akan kita gunakan untuk perulangan yang kedua.
Baik teman-teman, sekarang kita akan melakukan perulangan yang kedua. Mengapa di sini melakukan perulangan yang kedua? Karena teman-teman bisa lihat sendiri ya, pada baris W di sini masih terdapat nilai koefisien yang positif, yaitu di kolom X2 ya. Nih yang plus 5 ini, plus 5 ini kan adalah nilai koefisien yang positif. Nah, dengan begitu, untuk kolom X2 ini bisa kita jadikan sebagai kolom kunci. Kemudian kita akan menentukan baris kunci dengan cara nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nah, kita mulai dari baris X1. 1 dibagi 1/3 akan menghasilkan nilai 3. Kemudian 2 dibagi 5/3 akan menghasilkan 6/5. Kemudian 3 dibagi 5/3 akan menghasilkan 9/5. Kemudian dari nilai indeks ini kita cari nilai yang paling kecil untuk dijadikan kolom kunci. Nah, kita bisa lihat ya, dari 3 nilai ini yang paling kecil adalah 6/5. Maka di sini kita jadikan dia sebagai baris kunci. Oh ya, kita jangan lupa ya, tambahin ini langkah pertama. Kemudian ini langkah kedua. Selanjutnya kita akan menentukan angka kuncinya. Kita lihat ya dari kolomnya yaitu X2, kemudian untuk barisnya itu A2, sehingga untuk angka kuncinya adalah 5/3. Kemudian untuk koefisiennya berarti di kolom X2. Oke, jadi seperti ini untuk menentukan 4 langkah. Dan teman-teman jangan sampai lupa ya untuk mengganti variabel dasar A2 dengan X2 ketika nanti membuat tabel di langkah yang selanjutnya. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya teman-teman yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, untuk mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Nah, untuk baris yang lama sudah saya tuliskan ya, baris kunci lama A2, tetapi untuk di tabel sudah berganti menjadi X2 ya teman-teman. Kemudian untuk angka kuncinya juga sudah kita dapatkan, yaitu 5/3 dari langkah yang sebelumnya. Jadi di sini tinggal kita bagi saja ya, 0 dibagi 5/3 akan menghasilkan nilai 0. Kemudian 5/3 dibagi dengan 5/3 akan menghasilkan nilai 1. Kemudian 0 dibagi 5/3 akan menghasilkan nilai 0. Kemudian minus 1 dibagi 5/3 akan menghasilkan minus 3/5. Kemudian minus 4/3 dibagi dengan 5/3 akan menghasilkan minus 4/5. Kemudian 1 dibagi 5/3 akan menghasilkan 3/5. Kemudian 2 dibagi 5/3 akan menghasilkan 6/5. Jadi seperti ini untuk nilai baru pada baris kunci. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke langkah mengubah nilai-nilai selain baris kunci dengan cara untuk mendapatkan baris baru, yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, untuk koefisien angka kolom kunci terdapat di kolom X2 ya, sudah kita tentukan di langkah sebelumnya. Kemudian untuk nilai baris baru kunci sudah kita hitung ya, untuk nilai baru baris kuncinya. Untuk baris lama kita dapatkan dari tabel ini. Jadi saya akan mencontohkan untuk mendapatkan baris baru pada baris W. Untuk baris lamanya di sini kita masukkan yang ada di baris W ya. Berarti di sini ada 0, 1 ditambah 5M, kemudian per 3, kemudian di sini 0, kemudian di sini min M, kemudian di sini 4 minus 7M, kemudian per 3, kemudian di sini 0, kemudian di sini 4 plus 2M. Selanjutnya untuk koefisien angka kolom kunci pada baris W yaitu 1 ditambah 5M per 3. Kemudian untuk nilai baris baru kuncinya yang ada di X2 ya teman-teman, berarti di sini 0, kemudian di sini 1, di sini 0, di sini minus 3/5, kemudian di sini minus 4/5, kemudian di sini 3/5, kemudian di sini 6/5. Kemudian caranya kita kalikan dulu koefisien angka kolom kunci dikali dengan nilai baris baru
kunci ya. Berarti nilai ini dikali dengan nilai ini, kemudian setelah mendapatkan hasilnya baru nilai dari baris lama dikurang dengan nilai yang di bawah ini, sehingga menghasilkan nilai 0. Kemudian di sini 0, kemudian di sini 0, kemudian di sini 1/5, kemudian di sini 8/5 min M, kemudian di sini minus 1/5 minus M, kemudian di sini 18/5. Jadi ini dia nilai untuk baris baru pada baris W ya teman-teman. Kemudian teman-teman, di sini saya juga sudah menghitung untuk baris baru pada baris X1 dan pada baris X3. Didapatkan baris barunya seperti ini ya teman-teman. Caranya sama seperti ketika kita mencari baris baru untuk baris W. Baik teman-teman, ini adalah tabel dengan nilai yang sudah baru yang sudah kita hitung pada langkah-langkah sebelumnya, dan tabel ini akan kita gunakan lagi untuk perulangan yang ketiga. Oke teman-teman, untuk perulangan yang ketiga ini sama seperti perulangan yang pertama dan perulangan yang kedua. Kita akan menentukan kolom kuncinya. Dari tabel ini kita bisa lihat untuk kolom kuncinya terdapat di E2 ya. Kemudian untuk menentukan baris kuncinya dengan cara indeks sama dengan nilai kanan dibagi kolom kunci. Nah, kita mulai dari baris X1. 3/5 dibagi 1/5 akan menghasilkan nilai 3. Kemudian 6/5 dibagi minus 3/5 akan menghasilkan minus 2. Kemudian 1 dibagi 1 akan menghasilkan nilai 1. Nah, dari ketiga nilai ini kita tentukan S3 sebagai baris kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci kita jangan menentukan nilai indeksnya yang minus ya. Jadi nilai yang kecil tapi dia positif seperti itu. Kemudian kita bisa tentukan juga untuk angka kuncinya. Di sini berarti bisa kita tentukan ya dari pertemuan antara baris dan kolom, berarti 1 ini adalah angka kunci. Kemudian untuk koefisien di sini berarti di kolom E2 ya. Oke, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Baik teman-teman, untuk langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Nah, di sini saya sudah menulis baris lama kunci S3 yaitu 0, 0, 1, 1, 1, minus 1, 1. Dan untuk angka kuncinya di sini adalah 1, sudah kita tentukan di langkah yang sebelumnya. Sekarang mari kita masukkan nilainya. Berarti 0 dibagi 1 akan menghasilkan nilai 0. Kemudian 0 dibagi 1 akan menghasilkan nilai 0. 1 dibagi 1 akan menghasilkan nilai 1. Kemudian 1 dibagi 1 akan menghasilkan nilai 1. 1 dibagi 1 menghasilkan nilai 1. Minus 1 dibagi 1 menghasilkan minus 1. Kemudian 1 dibagi 1 akan menghasilkan nilai 1. Jadi ini adalah nilai baru untuk baris kunci. Baik teman-teman, kita ke langkah mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Dari langkah ini kita akan mendapatkan baris baru dengan cara baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mendapatkan baris baru pada baris W. Untuk baris lamanya di sini kita ambil dari nilai pada tabel. Di sini terdapat 0. Kemudian 0, 0, 1/5, 8/5 min M, minus 1/5 min M, kemudian 18/5. Selanjutnya untuk koefisien angka kolom kunci, di setiap barisnya sudah memiliki koefisien masing-masing ya. Nah, untuk baris W ini untuk koefisiennya adalah 1/5. 1/5. Oke. Untuk nilai baris baru kuncinya yang ada di baris E2 ya. Berarti di sini 0, kemudian di sini 0, 1, 1, 1, minus 1, 1. Jangan lupa kurung tutupnya. Nah, kemudian dari perhitungan ini didapatkan berarti baris barunya 0,
kemudian 0, kemudian ini minus 1/5, kemudian ini 0, kemudian ini 7/5 min M, kemudian ini min M, kemudian ini 17/5. Kemudian teman-teman, untuk baris X1 dan baris X2 di sini sudah saya lakukan perhitungan sehingga mendapatkan baris-barisnya seperti ini ya teman-teman. Caranya sama seperti yang tadi saya lakukan di baris yang W. Baik teman-teman, saya sudah membuatkan tabel dengan nilai yang baru. Dari tabel ini bisa kita tentukan untuk Z-min-nya, kita lihat di baris W, di bagian kolom nilai kanannya 17/5, berarti Z-min-nya adalah 17/5. Kemudian diperoleh hasil untuk X1, kita lihat di nilai kanannya adalah 2/5. Kemudian untuk X2 kita lihat nilai kanannya yaitu 9/5. Dan untuk Z-min-nya 17/5. Jadi kenapa di sini hanya X1 dan X2? Karena X1 dan X2 ini adalah variabel utamanya ya yang terdapat di fungsi tujuan. Maka di sini hanya disimbolkan X1 dan X2-nya saja. Dan ini adalah akhir dari jawaban pada studi kasus video kali ini. Baik teman-teman, itu dia pembahasan jawaban untuk studi kasus pada video kali ini. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Alda Alfianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Alda Alfianti pada video sesi kedua ini. Di sini saya akan kembali membahas studi kasus yang telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Intat di video sesi sebelumnya teman-teman. Nah, jadi di video sesi ini saya akan kembali mengulang studi kasus tersebut, membahasnya yaitu dari awal tahap sampai dengan akhir tahapnya nanti. Jadi saya hanya akan mengulang kembali namun dengan cara yang mungkin sedikit berbeda. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja selamat menyaksikan video kedua ini. Nah teman-teman, jadi di sini sudah saya salin kembali soalnya dan kita akan mulai untuk menjawabnya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk memecahkan masalah linear programming dengan metode simplex. Dimana kalau dilihat dari fungsi kendala ini lebih berpusat kepada kasus minimasi teman-teman. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini dengan metode simplex? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pisahkan dulu teman-teman, yang mana yang masuk ke fungsi tujuan dan yang mana yang masuk ke fungsi kendala. Kalau kita lihat dari soal, yang masuk ke dalam fungsi tujuan adalah yang ini teman-teman. Ini itu adalah fungsi tujuannya. Nah, untuk yang 3 ini adalah fungsi kendala. Sedangkan yang di bawah ini hanya fungsi tambahan. Nah, langkah pertama sebelum kita masuk kepada penyelesaian metode simplex, kita harus mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ini dengan menambahkannya berupa variabel surplus, artifisial maupun slack. Jadi kita harus ubah dulu nih teman-teman. Semua yang ada di soal ini kita ubah dengan menambah, nanti bisa slack, bisa surplus, bisa juga artifisial. Nah, jadi di sini dikatakan langkah-langkah mengubahnya yaitu untuk fungsi kendala, yaitu pertama, kalau kita temukan tanda kurang dari sama dengan, maka yang harus kita lakukan adalah memunculkan variabel slack. Lalu yang kedua, kalau kita lihat pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan nanti, maka yang harus kita lakukan adalah memunculkan variabel surplus dan artifisial. Sedangkan yang ketiga, jika kita temukan tanda sama dengan, maka kita munculkan variabel artifisial saja. Nah, itu untuk fungsi kendalanya teman-teman. Sekarang kita kembali kepada soal. Di sini kita punya 3 fungsi kendala. Yang pertama, kalau kita lihat, tandanya adalah sama dengan. Maka kita bisa rubah untuk fungsi kendala pertama ini menggunakan cara yang ini, yaitu
jika ditemukan tanda sama dengan. Sama ya, sama dengan. Berarti yang harus kita lakukan adalah memunculkan variabel artifisial. Variabel artifisial nanti saya lambangkan dengan huruf A kecil, A1 dan seterusnya. Maka maka fungsi kendala yang pertama akan menjadi 3x1 ditambah x2 ditambah A1 sama dengan 3. Nah, jadi kita cukup menambahkan variabel artifisial ini saja teman-teman. Jadi yang pertamanya tetap tinggal ditambahkan saja dengan A1. Lalu selanjutnya untuk fungsi kendala yang kedua, yaitu kita lihat tandanya adalah lebih dari sama dengan. Nah, di sini jika ada tanda lebih dari sama dengan, maka kita munculkan variabel surplus dan artifisial. Berarti Berarti fungsi kendala ini berubah menjadi 4x1 ditambah 3x2. Nah, untuk variabel surplus kita gunakan tanda minus. Ini sudah aturan baku. Untuk surplus saya lambangkan dengan variabel E, karena pertama E1, lalu kita tambahkan juga variabel artifisial. Karena tadi sudah ada artifisial 1 di kendala 1, maka untuk kendala kedua tidak boleh sama, jadi A2 sama dengan 6. Jika sudah diberi pengurangan surplus dan penambahan artifisial, maka tanda lebih dari sama dengan berubah menjadi sama dengan teman-teman. Oke, itu untuk fungsi kendala kedua. Untuk fungsi kendala yang ketiga, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Nah, untuk tanda kurang dari sama dengan, jika kita lihat di sini, di nomor 1, dikatakan yaitu dengan memunculkan variabel slack. Jadi kalau ada kurang dari, tambahkan variabel slack. Berarti untuk fungsi kendala ketiga menjadi x1 ditambah 2x2 ditambah slack 1, saya namakan, sama dengan 4. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk yang pertama, untuk tanda sama dengan, kita tambahkan variabel artifisial. Untuk yang tanda lebih dari sama dengan atau untuk kasus minimasi, kita kurangkan dengan variabel surplus dan tambahkan dengan variabel artifisial. Kalau untuk tanda kurang dari sama dengan, berarti kita cukup menambahkan slack. Nah, maka fungsi kendala kita sudah berubah menjadi seperti berikut ini. Jadi ini sudah tidak kita gunakan, maka yang kita gunakan nanti adalah perubahan ini. Ini langkah pertama. Lalu untuk selanjutnya teman-teman, yaitu yang kita lakukan adalah mengubah fungsi tujuannya. Tadi fungsi kendalanya sudah, sekarang fungsi tujuannya. Fungsi tujuan kita itu adalah ini, W sama dengan 4x1 ditambah x2. Untuk mengubah fungsi tujuan, yang harus kita lakukan adalah dengan memasukkan variabel artifisial pada fungsi tujuannya. Jadi, tadi kita sudah punya dua variabel artifisial, yaitu ada A1 dan ada A2. Maka, fungsi tujuan kita berubah menjadi W sama dengan 4x1 ditambah x2. Lalu setelah ini kita tambahkan, nah, kalau sudah masuk ke langkah ini, kita tambahkan artifisial 1, tapi di depannya kita harus menambahkan M, teman-teman, karena di sini sudah berubah menjadi sama dengan semua, dan aturan bakunya adalah dengan menambahkan variabel M sebelum artifisial. Itu sudah aturannya. Lalu ditambah, tadi artifisial kita masih ada lagi, yaitu A2, sama kita tambahkan variabel M di depannya. Nah, sehingga fungsi tujuan kita itu berubah menjadi seperti berikut ini. Nah, teman-teman, setelah fungsi kendala kita mendapatkan tambahan slack, artifisial, dan surplus, lalu fungsi tujuan kita juga sudah berubah dengan ditambah artifisialnya. Selanjutnya kita ubah fungsi tujuan kita ini menjadi sama dengan 0. Jadi kita ubah W-nya menjadi sama dengan 0. Bagaimana caranya? Yaitu tinggal kita ubah berarti menjadi W di depan. Nah, untuk variabel dan koefisien belakangnya ini kita bisa masukkan sebelum sama dengan. Jadi setelah W kita masukkan mereka, karena 4 pindah ke sebelum sama dengan berarti berubah menjadi tadinya plus jadi min 4x1. X2 juga karena mau pindah ke sebelum sama dengan berarti berubah dari plus x2 jadi min x2, lalu min ma1, lalu min ma2 sama dengan 0. Nah, jadi
fungsi tujuan kita harus diubah dulu menjadi sama dengan 0, teman-teman. Dan hasilnya adalah seperti berikut ini. Nah, jadi yang sudah kita dapat adalah pertama ini fungsi tujuannya, lalu yang kedua ini fungsi kendalanya. Untuk langkah selanjutnya kita akan masukkan nilai-nilai berikut ini ke dalam sebuah tabel. Nah, teman-teman, selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam sebuah tabel nilai-nilai yang sudah kita dapat. Kita buat dulu tabelnya. Pertama ini untuk variabel dasar, kolom pertama. Yang kedua yaitu nilai variabel kita, ada x1, lalu ada x2, lalu ada tadi x1, x2, e1, ada x1, x2, lalu select kita masukkan ada s1, lalu tadi surplus kita ada s1, artifisial kita tadi ada 2, pertama a1, kedua a2. Nah, untuk di sini kolom nilai kanan. Lalu untuk kolom variabel dasar bisa kita isi dengan yang pertama yaitu nilai dari W tadi yang di fungsi tujuan, lalu diikuti dengan nilai A1, artifisial selanjutnya artifisial 2, lalu yang ketiga kita isi dengan select yaitu S1. Jadi yang kita masukkan di sini cukup yang artifisial dengan select untuk kasus minimasi. Nah, tinggal kita masukkan nilainya, teman-teman. Yang pertama untuk W atau fungsi tujuan. Berarti kita lihat yang ini. X1-nya berapa nilainya? X1 nilainya adalah min 4. Oke, saya ganti spidolnya. Lalu untuk X2-nya min 1. S1-nya tidak ada, berarti 0. S1-nya tidak ada juga, 0. A1 ada angka apa? Ada min M, berarti min M. A2 juga min M. Kalau untuk NK-nya nilai kanan itu berarti ini setelah sama dengan, berarti 0. Selanjutnya yaitu artifisial 1, berarti kita lihat ke fungsi kendala yang pertama. Kita lihat pertama nilai X1-nya. X1-nya adalah 3, X2-nya 1, S1 tidak ada, E1 tidak ada, A1-nya ada 1, A2 tidak ada, nilai kanannya 3. Lalu artifisial 2. Artifisial 2-nya adalah ini. Maka yang masuk adalah X1-nya 4, X2-nya 3, X3, S1 tidak ada, E1-nya ada, min 1, A1-nya tidak ada, 0, A2-nya 1, nilai kanannya 6. Lalu yang terakhir, select 1 ada di sini, berarti X1-nya 1, X2-nya 2, S1-nya ada 1, lalu E-nya tidak ada, A1 tidak ada, A2 tidak ada, nilai kanannya adalah 4. Nah, begitu teman-teman cara untuk memasukkan nilai dari fungsi tujuan dan fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam tabel. Nanti dari sini kita akan membuat lagi tabel selanjutnya untuk menentukan langkah-langkah lanjutan dari metode simplex. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita harus mengubah kembali nilai dari W yang ada pada tabel ini. Nilai baris dari W. Karena tadi kita masukkan nilai W adalah masih sama dengan 0, dan kita lihat pada tabel nilai artifisial 1 dan 2 masih minus M, maka dari itu kita harus ubah nilai dari baris W ini dengan cara seperti berikut ini. Jadi, kita samakan supaya tidak sama dengan 0 dan kita hilangkan min M-nya. Pertama, kita masukkan dulu nilai dari baris W. Baris W dimulai dari min 4, berarti terus min 1 sampai dengan 0. Berarti min 4, min 1, 0, 0, min M, 0. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai dari
artifisial 1, karena kita mau mengubah artifisial 1 dan 2, kita masukkan dulu dari artifisial 1, yaitu dari 3 sampai dengan 3. 3, ini 1, 0, 0, 1, 0, 3. Lalu di bawahnya kita masukkan berarti artifisial 2. Tadi ini W, tadi ini artifisial 1, selanjutnya artifisial 2-nya 4 sampai dengan 6. Berarti 4, 3, 0, min 1, 0, 1, 6. Ini artifisial 2. Selanjutnya kita beri garis. Nah, karena kita ingin menghilangkan nilai min M dari artifisial 1 dan 2, maka caranya yaitu kita harus memasukkan nilai M ke dalam artifisial 1 dan 2, teman-teman. Nah, setelah itu, supaya nilainya menjadi 0, maka kita beri tanda plus supaya nanti nilai M-nya ini habis atau menjadi 0. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kita mulai dari angka yang pertama, yaitu min 4. Caranya, min 4 ditambah M dikali 3, lalu ditambah lagi M dikali 4. Lalu kita jumlahkan, ini masih min 4, ini menjadi plus 3M, lalu plus 4M. Maka hasilnya adalah, kita dahulukan yang ada variabelnya, 3 tambah 4, 7M min 4. Maka ini hasilnya menjadi 7M min 4. Kita letakkan angka 7M min 4 pada angka pertama ini, 7M min 4. Untuk yang selanjutnya yaitu min 1 ditambah M dikali 0, M dikali 1, M. Berarti tadi min 1 ditambah M dikali 1, lalu ditambah lagi M dikali 3. Maka hasilnya min 1 plus M plus 3M sama dengan ditambah jadi 4M lalu min 1. Hasilnya adalah 4M min 1. Untuk yang ketiga, 0 ditambah M dikali 0, 0 ditambah lagi M dikali 0, 0. 0 tambah 0 tambah 0 berarti 0. Yang selanjutnya, 0 ditambah M dikali 0, 0. Ditambah lagi M dikali min 1, min M. Tadi 0, 0, min M, berarti hasilnya min M. Selanjutnya min M ditambah M dikali 1, kita tulis min M ditambah M dikali 1, hasilnya M. Lalu ditambah lagi M dikali 0, 0. Maka min M ditambah M, hasilnya adalah 0. Dilanjut, min M ditambah 0 ditambah M sama 0 juga. 0 ditambah 3M ditambah 6M, berarti 9M. Nah, seperti ini teman-teman cara untuk menghitung nilainya. Maka untuk variabel W sudah kita ubah di artifisial 1. Ini nilai M yang tadinya min M sudah berubah menjadi 00, dan nilai kanan untuk W tidak 0 lagi tetapi menjadi 9M. Jadi kita harus ubah yang tadi menjadi 9M. Nah, setelah itu maka langkah selanjutnya kita masukkan nilai ini ke dalam tabel 1 atau tabel yang baru lagi. Kita masukkan dulu nilainya. W A1, A2, S1, X1, X2, A2, NK. Di sini ada kolom tambahan yaitu indeks. Baik, kita masukkan teman-teman nilainya. Untuk W tadi sudah berubah, jadi nilai W kita masukkan yang ini. Yang pertama 7M dikurang 4, lalu 4M dikurang 1, lalu 0, lalu min M, lalu 0, 0, 9M. Untuk garis A1 masih tetap seperti tabel sebelumnya nilainya, yaitu 3, 1, 0, 0, 1, 0, 3. A2 juga masih sama, 4, 3, 0,
min 1016, select 1 juga masih sama, 121 03 kali 4. Nah, jadi yang berubah nilai W nya saja teman-teman. Lalu dari sini kita harus menentukan mana yang masuk ke dalam kolom kunci. Jadi kita tentukan mana yang kolom kunci. Untuk kasus minimasi kita seperti ini, maka cara menentukan kolom kunci adalah lihat nilai koefisien yang paling positif atau yang nilainya paling besar. Lihat nilai koefisien yang paling positif pada baris W. Nah, jadi di baris W dari awal sampai akhir ini kita lihat mana yang nilai koefisiennya itu paling positif. Kalau masih ada variabel M, kita lihat dulu dari variabel M-nya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama yaitu 7, kedua 4, ketiga min 1. Nah, maka yang akan menjadi kolom kunci adalah yang terbesar. Yang terbesar antara 7, 4, dan min 1 adalah 7. Ini tidak masuk ya teman-teman nilai kanan. Maka kita dapatkan untuk kolom kunci pada tabel ini adalah kolom X1. Nah, setelah mendapatkan kolom kunci, maka selanjutnya kita akan menentukan garis kunci. Menentukan baris kunci yaitu dengan melihat indeks terkecil. Maka kita cari dulu indeksnya teman-teman. Rumus indeks adalah nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, berarti kita langsung bisa cari untuk indeks pada artifisial 1, berarti kita bagi antara nilai 3 dengan nilai ini, kolom kunci, yaitu 3, maka 3 dibagi 3 adalah 1. Lalu untuk artifisial 2 berarti 6 dibagi dengan 4. 6 bagi 4 yaitu 6/4, kita perkecil menjadi 3/2. Perkecil lagi menjadi 1/2. Maka nilainya adalah 1/2. Lalu untuk yang select 1 berarti 4 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 4. Nah, dari nilai indeks yang ada, kita lihat mana nilai indeks yang paling kecil antara 1/2 dengan 4. Kita lihat yang terkecil berarti adalah 1. Berarti yang akan menjadi baris kunci adalah baris artifisial 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan teman-teman angka kolom kunci, yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Maka ini adalah angka kunci. Nah, setelah terjadi perpotongan baris dan kolom, maka nilai yang ada di variabel 1 akan berubah menjadi nilai yang ada di atas ini, perpotongannya. Jadi A1 tidak lagi menjadi A1 nanti, tetapi dia akan berubah menjadi nilai yang menjadi perpotongannya, yaitu X1. Sehingga untuk tabel selanjutnya nanti, yang akan kita tulis adalah W, selanjutnya bukan A1 tetapi adalah X1. Nanti nilainya akan berubah seperti berikut. Nanti nilainya akan mengalami perubahan. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengubah nilai baris kunci. Tadi baris kunci kita adalah ini, maka kita ubah nilainya. Caranya dengan membagi nilai yang ada di baris kunci ini dengan angka kunci. Nah, kalau kita lihat, yang pertama angkanya adalah 3, jadi yang akan kita ubah adalah baris ini. Angka pertama berarti nilai baris kuncinya 3 dibagi angka kuncinya adalah 3.
maka hasilnya adalah 1. Di sini saya tulis dulu ya, baris kunci kita tadinya 3, 1, 0, 0, 1, 0, 3 menjadi ini. Sudah saya salin ya teman-teman, dari 3 sampai 3. Di sini perubahannya menjadi yang pertama tadi 3 bagi 3 yaitu 1. Selanjutnya yaitu 1 dibagi angka kuncinya 3, berarti 1 dibagi 3 yaitu 1/3. Berarti berubahlah dia menjadi 1/3. Selanjutnya 0 dibagi menjadi 0 dibagi 3. Hasilnya 0. Selanjutnya 0 dibagi 3, 0. Selanjutnya 1 dibagi 3, berarti 1/3. Selanjutnya 0 dibagi 3, 0. Selanjutnya 3 dibagi 3, 1. Nah, maka nilai baris kunci kita telah berubah. Yang tadinya seperti ini yang sudah saya salin, menjadi seperti berikut ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita buat tabel lanjutan perubahan untuk nilai kolom baris kunci dan juga nilai selain baris kunci. Nah, berarti kita ubah deh nilai untuk baris kunci. Yang seperti saya katakan tadi, kita tulisnya adalah X1 bukan A1 lagi. Berarti kita tulis di sini X1. Nilainya tadi yang kita dapat adalah 1, 1/3, lalu 0, 0, 1/3, 0, 1. Untuk indeksnya kita kosongkan. Saya masukkan itu X2, S1, X1, A1, A2, dan K. Lalu di sini nanti ada W. A1 sudah berubah menjadi X1, untuk A2 masih tetap, X1 masih tetap. Nah, yang untuk W, A2 dan S1 masih kita kosongkan karena kita harus mencari nilai baru dari tiap baris ini. Jadi, sekarang kita cari nilai barunya. Dimulai dari W. Kita cari untuk baris W. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu pertama kita buat baris lama, lalu NBBK atau nilai baris baru kunci, lalu baris baru. Kita buat kolom buka. Nah, jadi yang pertama kita masukkan nilai baris lama dari W. Baris lamanya kita lihat dari tabel ini. Baris lama untuk W adalah dari 7M-4 sampai 9M. Maka kita masukkan 7M-4, lalu 4M-1, lalu 0, lalu M, lalu 0, lalu 0, lalu 9M. Lalu untuk NBBK, nilai baris baru kunci adalah nilai yang sudah kita tulis tadi, yaitu dimulai dari 1 sampai bertemu 1. 1/3, 0, 0, 1/3, 0, 1. Kurung tutup. Nah, selanjutnya rumusnya adalah kita kurangkan. Dan yang terakhir, kita tambahkan nilai kuncinya. Nah, nilai kuncinya untuk W adalah 7M-4. Berarti koefisien nilai kuncinya 7M-4 kita taruh di sini. Untuk menghitungnya, yaitu pertama adalah angka yang ada di depan, yaitu dari 7M-4. Cara hitungnya di sini. 7M-4 untuk yang pertama dikurang 7M-4 dikali 1. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah angka yang pertama, nanti dilanjut yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai seterusnya. Maka ini kita dapat yaitu di sini ya, biar enak, 7M-4. Ini kita kurungkan karena perkalian. 7M dikali 1 hasilnya adalah 7M. Lalu min 4 dikali 1 hasilnya adalah min 4. Lalu bisa dilanjut 7M min 4. Ini min dikali 7M min 7M. Lalu min dikali min 4 berarti plus 4.
Selanjutnya kita jumlahkan M dengan M. 7M min 7M 0, lalu min 4 plus 4 juga 0. Maka hasilnya adalah 0. Maka kita tulis yang pertama hasilnya 0. Untuk yang kedua berarti 4M min 1 dikurang 7M min 4 dikali 1 per 3. 7M min 4 dikali 1 per 3. Maka 4M min 1 dikurang, kita hitung yang dalam kurung, 7M dikali 1 per 3 hasilnya adalah 7 per 3M. Lalu min 4 dikali 1 per 3 adalah min 4 per 3. Selanjutnya 4M min 1 min dikali 7 per 3M min 7 per 3M. Min dikali min 4 per 3 adalah plus 4 per 3. Berarti kita jumlahkan M dengan M. 4M dikurang 7M. Berarti hasilnya adalah 3 dibagi 1, 3, 12. 3 bagi 3, 1 kali 7, 7, 12, kurang 7M. Lalu min 1 ditambah 4 yaitu, kita hitung, makanya per 3, 3 bagi 1, min 1, 3 plus 4. Maka 12 dikurangi 7 hasilnya 5 per 3M. Lalu ini tandanya min 3 ditambah 4 plus 1 per 3. Maka untuk kolom kedua kita dapatkan 5 per 3M ditambah 1 per 3. Selanjutnya adalah 0 dikurang 7M min 4 dikali 0. Maka pasti hasilnya adalah 0. Kalau di sini sudah 0, maka di bawahnya 0. Selanjutnya min M dikurang 7M min 4 dikali 0, 0 berarti hasilnya min M. Selanjutnya 0 dikurang 7M min 4 dikali 1 per 3. 7 per 3M min 4 per 3. Selanjutnya karena 0, hasilnya juga 0. Lalu 9M dikurang 7M min 4 dikali 1, coba kita hitung, yaitu 9M dikurang 7M min 4 dikali 1. Berarti 9M dikurang 7M min 4. Berarti 9 dikurang 7, 2M min 4. Maka hasilnya 2M min 4. Nah, berarti kita dapatkan untuk baris W, nilai barunya berubah menjadi seperti berikut ini. Tinggal kita masukkan ke dalam tabel, yaitu 0, 5 per 3M, ditambah 1 per 3, lalu 0, min M, 7 per 3M, min 4 per 3, lalu 0, lalu 2M min 4. Oh, sorry teman-teman, sepertinya kita ada salah hitung di sini. 7M min 4. Nah, setelah itu berarti ini masih 9M. Ini jadi min 7M plus 4 berarti 9. Berarti 9 dikurang 7, 2M ditambah 4. Jadi ini bukan min ya, tapi plus. Nah, kita sudah dapatkan nilai baru untuk W. Selanjutnya kita cari untuk A2 dengan cara yang sama seperti berikut ini. Kita lihat nilai garis lama dari A2 adalah 430 min 101 dan 6. Dan BBK-nya masih sama, yaitu 1 per 3 0, 0, 1 per 3 0, 1. Kita buat garis dikurangi. Nah, untuk koefisien kuncinya yaitu, untuk koefisien angka kuncinya berarti kita lihat A2 adalah 4. Lanjut kita hitung dengan cara yang sama. 4 dikurang 4 kali 1, 4 adalah 0. 3 dikurang 4 dikali 1 per 3, 4 per 3, 2. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam tabel lagi. 0, 5 per 3, 0, min 1, 4 per 3, 2. Maka selanjutnya kita bisa mencari baris
select 1. Kita tulis lagi masih oke. Garis lama dari select 1 yaitu dari 1 sampai dengan 4. 1 2 1 0 3 kali 4. Untuk NWBK sama dengan yang sebelum-sebelumnya, 1/3, 0 0 1/3 0 1. Beri tanda kurang. Untuk NBBA, untuk koefisien angka kuncinya kita lihat lagi, yaitu 1. Kita hitung 3. Kita masukkan ke tabel 0 5/3 1 0 min 1/3 0 3. Nah teman-teman, maka kita sudah dapatkan nilai terbaru dari semuanya mulai dari W sampai dengan select 1. Nah teman-teman, setelah kita masukkan semua nilai ke tabel, kita sudah punya nilai tabel baru. Maka selanjutnya adalah kita lihat apakah di tabel masih terdapat nilai positif di variabel M. Kalau kita lihat masih ada, yaitu 5/3 M. Untuk nilai yang tadi kiranya ada yang salah, sudah saya perbaiki ya teman-teman. Nah ternyata masih ada nilai positif di variabel M, yaitu 5/3 M. Sisanya sudah negatif dan sisa yang lainnya sudah 0. Untuk NK tidak ikut. Maka kita kembali tentukan kolom kunci sampai dengan nilai seperti berikut ininya lagi. Kita ulangi lagi caranya. Pertama kita mulai dengan kolom kunci. Berarti yang jadi kolom kunci adalah yang koefisien paling positif besar. Berarti kolom kuncinya kita lihat ada pada 5/3 M ini. Berarti X2 akan menjadi kolom kunci selanjutnya. Lalu selanjutnya menentukan garis kunci. Dicari dulu indeksnya NK dibagi nilai kolom kunci. NK dimulai dari sini, 1 dibagi 1/3, hasilnya adalah 3. Yang kedua, 2 dibagi 5/3, hasilnya adalah 6/5. Lalu selanjutnya 3 dibagi 5/3, hasilnya adalah 9/5. Nah, selanjutnya kita tentukan berarti garis kuncinya yang indeksnya terkecil. Indeks terkecil dari X1, A2, dan X1 adalah 6/5. Berarti garis kunci kita adalah artifisial 2. Selanjutnya setelah itu kita dapatkan berarti angka kunci yang memotong kolom kunci dan baris kunci. Berarti ini adalah angka kunci. Baik teman-teman, setelah itu berarti kita dapatkan perubahan nilai, yaitu artifisial 2 berubah menjadi X2 yang memotong. Maka untuk tabel selanjutnya tidak ada A2, adanya X2. Maka langkah selanjutnya adalah kita buat tabel baru lagi. Nah ini adalah tabel baru kita, yaitu tabel 3 lanjutan dari tabel 2. Maka kita bisa tulis di sini R dasar. Dan untuk nilai variabel dasarnya berarti ada W, ada X1, lalu seperti yang dikatakan tadi A2 berubah menjadi X2, selanjutnya ada S1. Yang ini tetap S1, X2, S1, E1, A1, A2, NK, index. Nah, berarti yang pertama harus kita hitung adalah seperti yang tadi, setelah menentukan baris kunci, kita mengubah nilai baris kunci. Baris kunci kita adalah yang ini ya teman-teman ya. Berarti kita ubah nilainya. Caranya nilai baris kunci dibagi angka kunci. Berarti kita mulai dari 0. 0 dibagi angka kunci. Angka kuncinya 5/3. Berarti 0 dibagi 5/3. Hasilnya adalah 0. Maka kita masukkan ke dalam X2. Nilainya pertama 0. Selanjutnya 5/3 dibagi angka kuncinya 5/3 juga, berarti hasilnya 5/3 bagi 5/3 1. Selanjutnya 0 dibagi 5/3 0. Selanjutnya min 1 dibagi 5/3 min 3/5. Selanjutnya min 4/3 dibagi 5/3, hasilnya adalah min 4/5. Lalu selanjutnya 1 dibagi 5/3, hasilnya 3/5. 2 dibagi 5/3, hasilnya 6/5. Indeksnya masih kita kosongkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai baru selain baris kunci. Mulai dari baris W.
Tinggal kita hitung dengan cara yang sama seperti di atas. Tinggal kita masukkan ke dalam tabel. W yaitu 0, 0, 0, 1/5 min M plus 8/5 min M min 1/5 18/5. Untuk garis X1, lalu ini min 1/5 dan ini adalah 3/5. Kita masukkan ke dalam tabel. 1, 0, 0, 1/5, 3/5, min 1/5, 3/5. Garis X1 dikurang 0, 0, 5/3 dikurang 5/3, 0, 1 dikurang 0, 1. Ini 1, ini min 1, ini 1. Lalu kita masukkan angkanya ke dalam tabel, yaitu 0, 0, 1, 1, 1, min 1, 1. Nah, teman-teman, selesai sudah untuk tabel ketiga. Berarti langkah selanjutnya sama seperti yang atas. Kita lihat apakah masih ada koefisien yang bernilai positif di dalam baris W. Apakah masih ada yang positif? Untuk NK tidak masuk. Jadi kita lihat dari mulai S1 sampai dengan A2. Kita lihat untuk M, ini sudah min, ini sudah min. Dan ternyata kalau kita lihat masih ada satu angka yang bernilai positif. Maka kita lanjutkan sekali lagi untuk tabelnya. Berarti selanjutnya kita buat tabel keempat. Sebelum membuat tabel keempat, kita tentukan lagi kolom kunci, baris kunci, angka kunci, dan penggantinya. Maka di sini yang akan menjadi kolom kunci adalah ini, E1. Lalu setelah itu kita tentukan baris kunci. Sebelum menentukan baris kunci, kita cari dulu indeksnya. Untuk yang pertama, 3/5 dibagi dengan 1/5. Hasilnya adalah 3. Lalu 6/5 dibagi min 3/5. Maka hasilnya adalah min 2. Lalu ini 1 dibagi 1, 1. Karena untuk indeks tidak boleh ada yang bernilai min, maka ini tidak bisa kita masukkan nanti menjadi baris kunci. Jadi nilainya hanya ada 3 dan 1 yang harus kita pilih, dan yang terkecil adalah 1. Berarti baris kunci kita ada pada kolom S1. Baris S1. Maka dari sini kita dapatkan angka kuncinya yaitu ini. Lalu untuk penggantian nilai yaitu E dengan S1. Maka nilai S1 menjadi S1 nanti. Baik, selanjutnya dari sini kita bisa membuat tabel baru teman-teman. Di sini W, X1, X2, lalu S1. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai baris baru kunci. Jadi baris kunci kita ubah nilai barunya ke dalam sini. Sama caranya seperti yang awal, yaitu angka yang ada di baris kunci dibagi dengan angka kunci. Pertama berarti 0 dibagi 1. Hasilnya adalah 0. Lalu 0 dibagi 1, 0. Lalu 1 dibagi 1, 1. Lalu 1 dibagi 1, 1. Indeksnya tidak ikut. Selanjutnya kita tentukan nilai baru dari W, X1, dan X2. Caranya sama seperti yang sebelumnya yang ada di sebelah kiri sini. Nah, teman-teman sudah didapatkan hasilnya, yaitu untuk baris W ini, baris X1 ini, X2 ini dengan cara yang sama seperti ini. Maka kita masukkan nilainya ke dalam tabel. Nah, teman-teman, ini adalah tabel yang keempat. Sekarang kita buktikan lagi apakah masih ada nilai yang bernilai positif di baris W. Kalau kita lihat semuanya sudah 0 dan negatif. NK tidak masuk, maka di cara tabel 4 ini kita sudah selesai. Jadi ini adalah nilai akhir yang kita dapat. Jadi untuk metode simpleksnya berhenti sampai di sini karena sudah tidak ditemukan nilai positif lagi. Maka dari itu, dari sini maka kita dapatkan maka
kita dapatkan nilai untuk X1 yaitu 2/5. Untuk X2 yaitu 9/5 dengan nilai W atau fungsi tujuan minimalnya yaitu 17/5. Maka X1 2/5, X2 9/5, dan W adalah 17/5. Karena kita minimasi, maka nilai minimal untuk W atau fungsi tujuan W adalah 17/5. Ini adalah nilai minimum yang kita dapatkan. Nilai minimum didapat jika X bernilai 2/5 dan X1 bernilai 2/5 dan X2 9/5. Maka pemecahan masalah linear programming kita dengan metode simplex berakhir pada kesimpulan X1 2/5, X2 9/5, dan minimal 17/5 dengan tabel akhir seperti berikut ini. Maka selesai sudah teman-teman, kita pecahkan masalah dari persamaan pendapat. Baik teman-teman, itu dia pembahasan mengenai studi kasus pada video kali ini. Semoga apa yang saya dan rekan saya sampaikan pada video kali ini dapat membantu teman-teman semua, dan semoga apa yang saya dan rekan saya sampaikan dapat bermanfaat. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat kami menyampaikan pembahasan mengenai studi kasus tadi. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk teman-teman semua, ya, tetap terus semangat belajar dan juga terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.